Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, pemuda remaja dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali kita sama-sama dalam ibadah Minggu 19 Juli 2020 pada hari ini. Dan peribadatan kita akan dilayani oleh guru agama Nova Sorongan STH, Nyonya Tumiwa. Bersama kadim kita akan melengkapi keyboardis Bapak Yos Narande, song leaders Olivia Darussalam dan Mevi Panggulu, dan diatur oleh teman-teman dari Kit Mortins, Penatua Fikri Rompas, Helsi Tamboto, dan Jonathan Narande. Kepada mereka juga dilengkapi oleh teman-teman kostor yang melayani kita bersama. Ibu Bapak sekalian, atas nama Ibu Bapak saya menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka semua yang telah bersiap untuk melayani kita dalam peribadatan minggu ini. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 250A, Allahmu benteng yang teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu
jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita melakukan bersama NNBT nomor 34 ayat 1 dan 3. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, Ia adil dan benar. Ia membela umat-Nya yang lemah dan tertindas. Tuhan sungguh mengasihi tiap orang yang kudus. Diberkatilah yang percaya, yang hidup di jalan-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta alam semesta, segala isi bumi ini, termasuk di dalamnya kami umat manusia. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan yang terus memelihara kehidupan yang kami jalani. Yang seringkali kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Engkau firmankan, Engkau nasihati, terlebih yang telah Engkau teladani. Bagaimana Engkau Allah yang dengan rela mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang di dalam dunia adalah untuk menyelamatkan kami umat manusia dari hukuman. Oleh karena dosa, kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mengetahui bahwa Engkau Allah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah berkuasa di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Tetapi ketika ada tantangan, pergumulan, godaan-godaan yang sering datang dalam kehidupan kami lupa ada Tuhan Allah yang sanggup menolong bahkan meluputkan kami. Bahkan terkadang kami jauh dari jalan Tuhan, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya kami terperosok dalam jurang kebinasaan. Inilah kami umat-Mu yang menyesali akan segala kesalahan, kelalaian, dan dosa kami. Inilah kami umat-Mu yang datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami semua dilayakkan untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan masuk di hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah ini. Kami mengaku dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber pengampunan dosa. Kami bawa doa ini. Amin.
Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkaulah firman yang terus menerangi perjalanan hidup kami. Dan dari firman-Mu, kami juga boleh mengetahui dengan pasti bahwa jalan-jalan yang Engkau persiapkan bagi kami adalah jalan yang menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, kami pun ingin mendengarkan nasihat pengajaran melalui firman-Mu. Kami semua yang telah mempersiapkan hati, mempersiapkan kehidupan kami, memohon agar kami juga dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau maksudkan melalui bagian Alkitab sebagai dasar perenungan saat ini. Kami juga dapat mengerti melalui pemberitaan firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan memberitakannya. Kami yakin kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ketika Roh Kudus Tuhan, hikmat Allah, Engkau anugerahkan bagi kami. Firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar, bahkan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab saat ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 46, ayat 1 hingga ayat 12. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan
sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jamaat Tuhan yang diberkati, hari Minggu yang kudus ini, saya yakin sebagaimana saya diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu jamaat juga diberkati oleh Tuhan. Bukan soal bagaimana kita melihat situasi keadaan sekarang ini, tapi bagaimana kita melihat kasih Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga, tapi juga jamaat sekalian. Bapak Ibu yang sudah ada, duduk bersama, boleh ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Kita semua yakin, kita ada dalam penglihatan Allah. Kita semua sedang diberkati oleh Allah. Dan kita semua pasti merasakan kuasa kasih Allah menaungi kehidupan kita. Bagian pembacaan Alkitab dalam Mazmur 46 ini, menurut sejarah ditulis pada saat kesukaran melanda bangsa Israel, di mana Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, itulah Raja Asyur. Tetapi di situ Tuhan Allah sanggup melepaskan mereka dari kesesakan. Mazmur ini mau menjunjung tinggi keperkasaan Allah dan mau mengajak bangsa umat Israel untuk mengandalkan Tuhan Allah di tengah-tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian. Kita boleh membaca pada ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Memberi kesaksian tentang keandalan Allah. Dan pada ayat 9 hingga ayat 11, mengajak semua yang boleh mendengar, yang boleh membaca bagian Alkitab ini, untuk merenungkan tentang kesaksian itu. Di mana Allah adalah tempat perlindungan, sumber penyegaran dari tengah-tengah kesesakan. Dan dia juga bermaksud menghapus segala kekacauan dalam dunia politik manusia, supaya bumi ini meninggikan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kuasa
dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup ini hanya terdapat di dalam Allah. Tempat perlindungan menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati. Di tengah-tengah badai kehidupan dunia yang melanda kita semua, ada kekuatan mengacu pada keperkasaan Allah. Ketika berbagai tantangan yang mungkin kita akan katakan itulah musuh, dan mencakup kekuatannya, bagaimana Allah bekerja dengan kuat kuasa dalam kehidupan kita semua. Allah sanggup memungkinkan segala sesuatu yang menghalangi hidup kita. Kita pernah menghadapi tantangan, kita pernah menghadapi pergumulan. Apakah kita pernah berdoa memohon pertolongan Tuhan? Ataukah kita hanya berpikir bahwa ini hal-hal yang biasa? Tetapi ketika semua itu lepas, maka yang pasti perasaan kita, iman kita mau mengatakan bukti penyertaan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kemahakuasaan Allah yang boleh kita ketahui di zaman perjanjian lama, di saat bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Musa mengulurkan tongkatnya, tetapi itu atas perintah Allah. Dan di situ Allah mau menyatakan tentang kemahakuasaannya bagi umat yang berpengharapan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya laut itu terbelah. Bangsa Israel dengan leluasa keluar melewati Laut Teberau. Dan pada akhirnya ketika bangsa Israel ada di seberang, bangsa Mesir yang sedang mengejar mereka dihalau oleh Allah. Pada saat mereka ada di tengah laut, Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya, sehingga air kembali menutupi semua pasukan bangsa Mesir. Bagaimana Allah mau menyatakan tentang kemahakuasaannya? Itu bukan persoalan kecil, itu bukan masalah kecil, tapi luar biasa kuasa Allah. Laut yang boleh terbelah, bangsa Israel yang boleh keluar, tetapi pada akhirnya bangsa Filistin mati tenggelam. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini mau menyatakan tentang Allah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah yang kita imani siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dia rela menolong umatnya. Dia sudi mendengar, bahkan mau menjawab segala apa yang menjadi keluh kesah umatnya. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat 5 hingga ayat 8. Sungai ini adalah kiasan untuk hadirat Allah. Sungai ini tidak menakutkan, melainkan menyukakan. Kembalikan dari akibat air laut dalam. Sungai ini membuat kota Allah, Yerusalem, tidak tergoncang. Mengingat bahwa tidak ada sungai di Yerusalem, hanya sebuah mata air. Maka sungai dalam nats ini adalah sebuah kiasan yang bermakna
kesegaran di tengah kesesakan. Kesesakan diperjelas dalam ayat ini, yaitu gelora politik, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan Allah digambarkan dengan dahsyat. Dia berfirman, maka segala sesuatu boleh jadi. Yang penting kita amati bahwa kemahakuasaan Allah itu terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di saat ini, bukan nanti, tetapi sejak dahulu, di mana kuasa Allah itu terus Dia nyatakan dalam kehidupan umat manusia. Sungai Allah merupakan aliran yang terus-menerus dari kasih karunia, kemuliaan, dan kuasanya di tengah-tengah umat yang setia. Sungai yang jernih memberi hidup ini mengalir dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sungai ini mengalir dari takhta Allah dan tak henti-hentinya menyegarkan kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kepada siapa kita mempercayakan hidup ini? Dalam bagian pembacaan ini, pemazmur mengajak umat, mengajak saya, Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anak, bahkan yang lanjut usia, untuk merenungkan tentang sejarah kemenangan Allah melawan segala kuasa di bumi. Bahwa tidak ada satupun kuasa di bumi yang tidak tunduk pada kuasa Allah. Saudara-saudaraku, istilah Ibrani diamlah dalam ayat 11 juga dapat diterjemahkan dengan lepaskanlah, yaitu berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi saudara untuk meninggalkan Allah dan memberikan Dia tempat yang layak dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dalam arti kita lebih fokus kepada Allah di tengah-tengah situasi kehidupan dunia. Apakah di saat kita berlebihan, kita memiliki segala sesuatu, ataupun di saat kita mengalami kesusahan, termasuk di dalamnya penderitaan. Saudara-saudara, sebagaimana kita ingat bahwa di zaman dahulu, sebuah kota sering kali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Sebab itu, betapa pentingnya memiliki tembok atau benteng yang teguh agar supaya kota itu aman. Tidak sembarang orang akan masuk, tetapi juga keluar. Apalagi mereka yang punya niat jahat. Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal yang penting bagi suatu kota. Kehidupan umat Tuhan tetap dilukiskan pemazmur seperti suatu kota Allah. Allah sendirilah benteng yang teguh, menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umatnya. Di era kita sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, ketakutan bukan hanya soal kita bertemu dengan orang yang terkena virus, tetapi juga bagaimana orang takut soal harta kekayaan. Apalagi sekarang ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak sibuk dengan menanam bunga. Karena itu
Orang katakan ketika adanya pandemi COVID ini, banyak kreativitas yang muncul. Apakah dari bapak-bapak, tetapi juga ibu-ibu sampai anak-anak. Merajalela ibu-ibu, bapak-bapak memelihara, menanam bunga. Sampai-sampai ada yang katakan, kalau siang-siang kasih keluar tuh bunga, kasih tunjung, serta malam-malam kasih masuk. Tako, karena akan ada yang mencuri. Mungkinkah tidak dibentengi rumahnya? Tetapi pada dasarnya, bagaimana kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu-waktu yang ada sekarang ini, apakah kita juga pergunakan untuk belajar firman, berdoa, memuji Tuhan? Ataukah kita sibukkan dengan hal-hal dalam kehidupan duniawi? Yang mungkin ini juga yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara-saudara. Ketika kita menganggap bahwa Allah itu kota benteng yang pasti akan terus memelihara, menjaga kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang difirmankan Allah, berarti kita juga pasti siap menerima akibatnya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bulan-bulan ke depan, apakah yang akan kita hadapi? Kita sebagai manusia berpikir, kita tak tahu hari esok. Sebagai orang beriman kita yakin Tuhan Allah pegang tangan kita. Apakah yang akan terjadi kemarau, ataukah hujan, ataukah banjir seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sulawesi Barat. Kehidupan yang sangat-sangat tidak mengenakan, termasuk di dalamnya peristiwa kebakaran. Yang pasti itu semua tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah juga kampanye partai-partai dan segala hal yang berkaitan dengan persiapan pilkada akan menimbulkan gelombang kerusuhan? Apakah terorisme akan semakin merajalela? Apakah ekonomi Indonesia semakin terpuruk? Apakah anak-anak Tuhan akan semakin terpojok oleh fanatik kelompok yang ada? Semua kesulitan, semua tantangan yang sedang dan akan kita hadapi, itu bagaikan laut yang bergelora. Ribut dan berbuih airnya. Pada masa perjanjian lama, lautan yang bergelora melambangkan kuasa kejahatan yang mengganggu dan merusak umat manusia. Kuasa kejahatan dipersonifikasi dengan dewa penguasa laut yang berkuasa menimbulkan kekacauan dan malapetaka bagi umat manusia. Namun di situ pemazmur mengajak kita meneguhkan iman. Kita percaya sungguh kepada Allah dan Allah pasti sanggup mengendalikan semua kejadian di bumi ini. Bahkan mengontrol air bah kekacauan yang melanda dunia ini. Orang yang berlindung dalam naungan Allah yang Maha Tinggi akan mengalami rasa aman, akan merasa tentram. Lautan air yang melambangkan kuasa kekacauan di dalam kendali Allah tidak lebih dari aliran sungai yang mengalir tenang dan memenuhi kebutuhan kota milik Allah. Dan orang yang tinggal di dalamnya tidak akan takut
karena mereka menyaksikan demonstrasi kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Mujizat Tuhan, salah satu di dalamnya kita baca dalam Yohanes 5 ayat 1 hingga ayat 18. Penyembuhan di kolam Bethesda. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Luar biasa kuasa Tuhan. Dia sanggup memakai berbagai cara, termasuk di dalamnya air di kolam Bethesda, menyembuhkan semua orang dalam penyakit apapun. Janjinya kepada orang yang takut akan Allah, penyertaan dan perlindungannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari bagian pembacaan Alkitab ini, kita diberi support, kita diberi semangat. Jangan takut dan panik. Sebaliknya, diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pemerintah menganjurkan, pemimpin gereja menganjurkan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kita jangan takut, tetapi waspada. Kita ikuti anjuran nasihat yang disampaikan. Bukan berarti ketika masuk pada new normal, kita berpikir ini biasa-biasa saja. Tetapi kita diingat untuk semakin waspada, semakin mempersiapkan kehidupan kita, supaya kita tidak mudah terjerumus ke dalamnya. Situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan. Tetapi selama kita berlindung dan berserah kepada Allah, kita tidak perlu takut, sebab Allah punya jalan keluar. Dia selalu menolong kita semua, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mari kita jalani hidup ini bersama Allah yang selalu membentengi kita, asalkan kita juga mengundang Allah untuk terus ada, berjalan bersama kita, menapaki hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan, dan sebagai nats persembahan dalam Mazmur 96 ayat 8 tertulis, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberi persembahan, kita melakukan bersama NKB nomor 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah merancang hidup kami umat manusia, rancangan damai sejahtera, sehingga kami juga boleh menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tetapi ketika kami menghadapi realita kehidupan dengan adanya tantangan, dengan adanya pergumulan, dengan adanya berbagai virus yang datang dalam kehidupan kami, maka kami juga mulai berpikir, di manakah rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan? Dan di manakah saat Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu? Itulah yang sedang kami gumuli bersama saat ini Tuhan. Beberapa bulan kami lewati, kami jalani dengan perasaan was-was oleh karena adanya penyebaran virus COVID-19. Ya Tuhan Allah, kami tetap berusaha, kami tetap berupaya melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Apakah pekerjaan itu kami lakukan di tempat biasa maupun di dalam rumah? Tetapi pada dasarnya sesuatu yang berbeda kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang pasti seruan kami siang malam bermohon kepadamu Tuhan, luputkanlah kami, bebaskanlah kami dari penyebaran virus ini. Engkau akan terus menyatakan kasih-Mu bagi kami, sebagaimana yang Engkau nyatakan bagi orang-orang yang terus hidup mengandalkan Tuhan, melalui perenungan firman yang boleh kami renungkan saat ini. Bangsa Israel diluputkan dari pengejaran bangsa Filistin. Bahkan orang-orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit dapat disembuhkan hanya oleh goncangan air di kolam Bethesda. Bahkan masih banyak mujizat-mujizat yang Engkau nyatakan dan yang kami ketahui melalui firman dalam Alkitab. Biarlah kami tetap bertekun menjalani kehidupan beriman kami di tengah-tengah suasana kehidupan dunia yang ada sekarang ini. Bertekun belajar firman, berdoa, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami juga akan merasa bagaimana Allah sanggup membuktikan kemahakuasaannya ketika kami hidup mengandalkan Tuhan. Sebagaimana yang Mazmur katakan, Allah itu adalah kota benteng. Mazmur boleh membuktikan kepada kami bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib sebagaimana yang Dia alami dalam kehidupannya. Kami juga akan sanggup mengatakan itu tentang kemahakuasaan-Mu. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani sekarang ini, kami yakin Engkau Allah terus ada di pihak kami
dan tidak ada yang sanggup melawan. Ya Tuhan Allah, berkatilah setiap umat-Mu yang sekarang ini sedang dalam penyembahan, sedang dalam doa memohon kepadamu. Baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Kami berharap kehidupan keluarga kami, kehidupan jamaat kami ada dalam perlindungan-Mu. Anak-anak yang sedang dan baru-baru saja memulai tahun ajaran baru, sekalipun mereka harus melakukannya di rumah tempat tinggal. Engkau Tuhan akan terus memberi hikmat, akal budi, kepandaian. Engkau Tuhan memberi semangat agar anak-anak kami juga akan terus punya kerinduan, kemauan untuk belajar, agar mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan. Mereka adalah masa depan keluarga, masa depan gereja. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan memberkati anak-anak kami. Sebagai orang tua yang terus berusaha, biarlah kami juga diberkati dalam pekerjaan. Dibukakan tingkap langit-Mu Tuhan, agar segala kebutuhan hidup keluarga akan terpenuhi karena Tuhan Allah yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami. Tetapi karena itu juga yang telah Tuhan Allah percayakan. Kehidupan orang tua di masa usia lanjut Tuhan berkati. Mereka tetap menikmati damai dan sejahtera, karena mereka juga ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, sampai masa tua Engkau Tuhan tetap menjaga, melindungi, menggendong. Karena Engkau yang menciptakan mereka, Engkau pasti juga memelihara kehidupan jamaat-Mu yang berusia lanjut. Apakah mereka yang ada sekarang sementara beribadah, ataukah mereka yang jauh karena tempat tinggal, karena pekerjaan? Ya Tuhan Allah, lindungi dan kasihani kami, Jamaat Gemim Bukit Moria Malalayang. Kami sedang berupaya agar kami selalu hidup mengandalkan Tuhan, berupaya agar program pelayanan juga boleh terlaksana dengan baik. Pelayan khusus akan boleh bekerja sama dengan anggota jamaat. Dan di situ kami boleh merasakan bagaimana pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan akan boleh nyata. Karena kami semua terus merespon semua program pelayanan. Kami imani semuanya adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan sendiri. Diberkatilah Ketua Badan Pekerja Majelis Jamaat Gemim Bukit Moria Malalayang, Pendeta Ibu Greti Tampi Sengkei Sarjana Teologi. Semua pelayan khusus Penatua Syamas, para pendeta, pegawai kostor, penasehat majelis jamaat, pimpinan UPK Bipra, bahkan tim doa, semua yang terlibat dalam pelayanan, yang dengan sukacita menyambut panggilan pelayanan-Mu, diberkatilah mereka secara pribadi, ditambah-tambahkan hikmat, kemampuan sukacita melayani, termasuk kesabaran. Sehingga jemaat akan terus termotivasi bahwa Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu yang dengan setia merangkul mereka untuk dekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Sehingga semua jamaat Bukit Moria dari kolom 1 sampai kolom 26 ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau terus membentengi kami agar terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan berkati jamaat-Mu,
ketika mereka mempersembahkan syukur oleh karena ketambahan usia, apakah usia pribadi ataukah usia perkawinan. Bersyukur boleh mendapatkan pekerjaan, bersyukur boleh ketambahan anggota keluarga, bersyukur boleh sembuh dari sakit, atau berbagai berkat yang mereka alami. Biar mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mereka mengimani apa yang mereka alami semua karena Tuhan. Tuhan juga akan menolong jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit. Mereka yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan nyatakan kasih dan kemahakuasaan-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan ilahi yang kami tahu berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk anak-anak dari keluarga Lepong Moninca, Nathanael dan Kirei yang sedang dirawat oleh karena sakit yang mereka alami. Berkenan Engkau menjamah seantero tubuh jasmani mereka. Berkenan Engkau memberkati obat-obat, makanan, minuman, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan juga akan menghibur jemaat-Mu yang berduka oleh karena kepergian orang yang mereka kasihi. Keluarga Palempung Mandang, keluarga Ibu Heti Wisan, keluarga Suwandi Nayoan, keluarga Togelang Susilo. Engkau Tuhan Allah yang telah menyatakan kemahakuasaan-Mu bagi mereka. Dan karena itu kami memohon, kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Agar mereka juga tetap mengakui bahwa apa yang Tuhan buat, itulah yang terbaik. Iman mereka tetap kokoh, semangat mereka tetap ada untuk melanjutkan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami semua. Persembahan telah kami kumpulkan sebagai tanda bahwa kami mengimani betapa banyak berkat yang Engkau anugerahkan, termasuk nafas kehidupan. Kuduskan dan berkati persembahan ini, agar boleh terpakai guna kelanjutan pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan memberkati pemimpin bangsa negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja kami. Semua hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan di seluruh pelosok bumi, yang sedang berupaya menguatkan iman jemaat, Tuhan juga berkati, Tuhan sehat-sehatkan. Termasuk kami semua yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Prokantor, pemain organ, dan mereka yang menggunakan alat media, sehingga kami boleh beribadah bersama. Tuhan berkati. Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan saat ini. Sehingga benar-benar itu berkenan kepadamu, menjadi kepujian bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon agar kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Agar kasih sayang Kristus akan terus menaungi kehidupan kami. Ini doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan tutup persekutuan ibadah ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita melakukan bersama Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Demikianlah ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.